Daun salam, bunga kuntum, buah dukuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu teknologi VPN dalam jaringan perusahaan multinasional. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Arif yang sudah bersedia menjadi pengawas pada presentasi proyek kami ini. Dan alangkah baiknya sebelum lanjut ke materi, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Raihan Nazia Maulana. Di sini saya berperan sebagai moderator. Di sini saya bernama Galang Sumagama, berperan sebagai pemateri 3. Saya Muhammad Farid sebagai operator. Nama saya Kisan Noven sebagai pemateri 1. Dan saya Muhammad Rafi Setiawan sebagai pemateri 2. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja kepada pembahasan materi. Nah, ini ada pokok-pokok pembahasan yang akan disampaikan dalam presentasi proyek kami ini. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua itu pengertian dan konsep dasar dari VPN, yang ketiga yaitu tujuan dan manfaat penggunaan VPN, yang keempat ada jenis-jenis VPN, yang kelima penerapan VPN dalam perusahaan, yang keenam komponen utama dalam VPN, yang ketujuh yaitu mekanisme enkripsi dan tunneling data VPN. Yang kedelapan, kelebihan dan kekurangan VPN dalam perusahaan. Yang kesembilan, kesimpulan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kepada pembahasan pertama, yaitu latar belakang, pengertian konsep dasar, dan tujuan dan manfaat penggunaan VPN, yang akan disampaikan oleh Krisna. Dipersilakan. Nah, untuk latar belakang, laporan proyek ini menyoroti tentang perkembangan teknologi informasi yang membuat perusahaan multinasional sangat bergantung kepada jaringan komputer global seperti untuk komunikasi, pengolahan data, dan mungkin untuk pengumpulan sumber daya. Namun walaupun seperti itu, perusahaan itu tetap menghadapi tantangan seperti perbedaan geografis atau perbedaan tempat atau mungkin kebijakan keamanan yang tidak konsisten, yang dapat menimbulkan risiko seperti kebocoran data melalui jaringan publik. Nah, selanjutnya, untuk mengatasi hal tersebut, teknologi bernama Virtual Private Network atau yang bisa kita sebut VPN banyak digunakan untuk mengamankan koneksi lewat jaringan publik atau mungkin sebagai kerja jarak jauh, dan bisa juga untuk memudahkan agar pengolahan data. Dan yang paling penting, VPN dapat meningkatkan keamanan dan efisiensi jaringan perusahaan multinasional. Selanjutnya. Dan apa sih itu VPN? Nah, VPN itu adalah teknologi yang mengamankan internet jaringan publik. Jadi seolah-olah pengguna atau user berada di jaringan internal perusahaan. Dan VPN menggunakan tunneling dan enkripsi untuk mengamankan kerahasiaan data, dan juga bisa mendukung kerja jarak jauh secara aman. Jadi seperti terhubung langsung ke jaringan kantor atau bisa kita sebut dengan LAN. Nah, untuk konsep dasarnya, mungkin kan masih bingung gimana sih cara kerja VPN. Nah, untuk VPN itu dia membuat jalur virtual terenkripsi yang bisa disebut dengan tunnel. Nah, si tunnel ini dia menghubungkan antara perangkat user dengan server perusahaan. Nah, data yang dikirim oleh si tunnel ini akan terenkripsi untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan keaslian dari pihak lain di jaringan publik. Nah, selanjutnya ada tujuan dan manfaat VPN. Kita di sini punya 8 ya. Yang pertama ada menjamin keamanan data saat transmisi, menyediakan akses jarak jauh yang aman, menghubungkan kantor cabang dengan aman, mengurangi biaya infrastruktur jaringan. Selanjutnya ada meningkatkan fleksibilitas kerja dan produktivitas, meningkatkan pengawasan dan manajemen jaringan, mencegah serangan dan pelanggaran keamanan cyber, dan menjaga kerahasiaan akses dan lokasi. Dan untuk manfaatnya kita juga punya 8. Yang pertama ada keamanan informasi yang lebih tinggi, akses jaringan yang konsisten dan tersentralisasi, mobilitas dan fleksibilitas akses data, efisiensi operasional, dan pengurangan biaya. Dan juga ada skalabilitas jaringan
yang lebih mudah, mendukung implementasi kebijakan BYOD Bring Your Own Device, mengendalikan akses yang lebih ketat, dan reduksi resiko serangan cyber. Terima kasih kepada Krisna yang sudah menyampaikan latar belakang, pengertian, konsep dasar, tujuan, dan manfaat penggunaan VPN. Selanjutnya yaitu pembahasan jenis-jenis VPN, relevan VPN dalam perusahaan, dan komponen utama dari VPN yang akan disampaikan oleh Rapli. Dipersilahkan. Terima kasih kepada Rehan. Untuk selanjutnya yaitu ada jenis-jenis VPN. Yang pertama ada VPN site to site. VPN ini digunakan untuk menghubungkan jaringan yang aman dari kantor pusat ke cabang-cabang. Selanjutnya ada VPN remote access. VPN ini digunakan untuk akses keamanan dari kontrol jarak jauh. Selanjutnya di sini ada PPTP atau point to point tunneling protocol. VPN ini lawas, tapi mudah dan cepat. Nah, VPN ini juga keamanannya itu sangat lemah. VPN ini cocok digunakan untuk non sensitif. Selanjutnya di sini ada layer 2 tunneling protocol. VPN ini lebih aman daripada PPTP yang tadi. VPN ini ideal untuk remote atau antar kantor yang aman dan mudah diimplementasikan. Selanjutnya di sini ada Internet Security Protocol. Internet Protocol Security. Protokol enkripsi jaringan sering dipakai dengan VPN. Contoh perusahaan yang menggunakan ini adalah perusahaan global yang pakai ini agar data antar kantor aman dari cyber. Selanjutnya ada Secure Socket Layer. VPN ini aman dan fleksibel via browser tanpa instalasi, cocok untuk akses jarak jauh dan perangkat yang terbatas seperti handphone atau misalkan laptop atau komputer dari warnet. Selanjutnya ada penerapan. Lanjut. Nah, bagaimana VPN diterapkan dalam jaringan perusahaan multinasional? Nah, di sini VPN makin krusial bagi perusahaan multinasional dengan banyak kantor. VPN menyediakan solusi aman, efisien, dan terintegrasi untuk menghubungkan berbagai lokasi geografis. Hal ini didukung oleh implementasi VPN untuk komunikasi data jarak jauh, dikutip dari Neliti tahun 2023. Di sini ada penerapannya. Yang pertama ada konektivitas global yang terintegrasi. Pada penerapan ini menggunakan jenis VPN site to site. Karena menghubungkan koneksi kantor pusat dengan kantor cabang-cabang yang ada untuk pertukaran data real time, secara real time. Selanjutnya yang kedua ada keamanan data dalam pertukaran informasi. Pada penerapan ini, VPN penting untuk keamanan data. Pada penerapan ini, VPN akan melakukan enkripsi dan tunneling untuk melindungi data sensitif dari akses ilegal. Yang ketiga ada fleksibilitas kerja dan akses jarak jauh. VPN memungkinkan kerja jarak jauh dengan aman, memberi karyawan akses ke sistem data dan perusahaan dari mana saja. Penerapan ini menggunakan jenis VPN remote access. Selanjutnya ada penghematan biaya. Tentunya VPN menghemat biaya karena kemungkinan pengiriman data aman via internet. Menghindari mahalnya liset line atau multi protokol MPLS. Selanjutnya ada manajemen jaringan terpusat. Penerapan ini VPN menyederhanakan pengelolaan jaringan, monitoring data, dan kebijakan keamanan. Skalabilitas jaringan lebih mudah dan murah untuk pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya di sini ada komponen utama VPN. Yang pertama ada VPN Gateway. VPN Gateway adalah komponen yang dimana titik penghubung antara jaringan internal dan internet, mengelola koneksi VPN dan enkripsi data. Selanjutnya ada client VPN. Komponen ini adalah aplikasi di perangkat pengguna untuk terhubung ke jaringan VPN atau jaringan perusahaan secara aman dan
bisa diakses dari jarak jauh. Selanjutnya ada server VPN. Pada komponen ini, VPN menyediakan layanan koneksi VPN dan mengelola autentikasi serta enkripsi data. Yang keempat ada tunneling protokol. Komponen ini adalah protokol untuk membungkus dan mengamankan data saat ditransmisikan kepada melalui internet. Selanjutnya ada encryption algorithm. Pada komponen ini adalah teknik untuk mengenkripsi data agar tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang atau seperti hacker dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada authentication method. Pada komponen ini VPN akan memverifikasi siapa saja yang terhubung pada jaringan VPN. Selanjutnya ada firewall. Pada komponen ini firewall berfungsi atau gunanya itu untuk mengontrol lalu lintas data yang masuk atau data yang keluar dan memblokir ancaman yang ada. Selanjutnya ada routing and traffic management. Sini fungsinya untuk mengatur jalur, kualitas trafik dan data agar tetap cepat dan stabil. Terima kasih. Terima kasih kepada Rapli. Setelah kita mengetahui jenis-jenis VPN, penerapan VPN dalam perusahaan, komponen utama dari VPN, kita lanjut kepada pembahasan mekanisme, enskripsi, dan tunneling pada VPN, serta diidentifikasi nanti kelebihan dan kekurangan VPN dalam jaringan perusahaan, yang akan disampaikan oleh Galang. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan protokol dan tunneling keamanan. Protokol tunneling keamanan memiliki 4 jenis. Yang pertama itu ada IP security atau Internet Protocol Security. IP security adalah seperangkat aturan yang mengatur lapisan jaringan yang mengenkripsi dan mengautentikasi paket IP. IP atau protokol internet merupakan suatu standar umum yang menentukan bagaimana data bisa berjalan di internet. Protokol ini cocok digunakan untuk koneksi site to site. Ada beberapa perusahaan yang menggunakan protokol ini, di antaranya itu ada PT Otto Multiarta. Terus yang kedua ada SSL TLS atau Secure Socket Layer Transport Layer Security. SSL atau TLS adalah protokol keamanan yang digunakan untuk mengenkripsi suatu komunikasi antara klien dengan server internet. Protokol ini cocok digunakan untuk koneksi antara klien dengan client to site. Ada beberapa perusahaan besar yang menggunakan protokol ini, di antaranya itu Google dan Amazon. Yang ketiga ada L2TP IP Security, merupakan gabungan dua protokol yang sering digunakan untuk membuat sebuah jaringan VPN yang aman. L2TP tidak mengenkripsi, namun jika L2TP digabungkan dengan IP Security, maka akan membuat sebuah tunnel yang lebih aman. Contoh perusahaan yang menggunakan protokol L2TP IP Security yaitu ada perusahaan yang menyediakan layanan cloud. Yang terakhir ada WireGuard. WireGuard adalah protokol VPN yang modern, open source, dan berkinerja tinggi. Protokol ini dikenal dengan kesederhanaan, keamanan, dan efisiensinya karena memakai metode kriptografi modern. Lanjut. Terus selanjutnya di sini ada algoritma enkripsi, terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada AES atau Advanced Encryption Standard. AES adalah standar enkripsi simetris yang digunakan untuk enkripsi dan mendekripsi data. AES tersedia dalam beberapa varian, di antaranya varian 128 bit, 196 bit, dan 256 bit. Bedanya, jika semakin tinggi suatu angka bit tersebut, maka keamanannya juga semakin tinggi. Yang kedua ada RSA atau Reverse Summary Endowment. RSA adalah algoritma kriptografi kunci publik yang digunakan untuk enkripsi dan deskripsi data, serta untuk tanda tangan digital. Nama RSA diambil dari nama penemunya, yaitu
Ron Rivers, Adi Samir, dan Leonard Edelman. Terus yang terakhir ada SHA atau Secure Hash Algorithm. Merupakan algoritma yang berfungsi untuk menjaga integritas data dengan cara menghasilkan nilai hash, sehingga setiap perubahan pada data dapat diketahui. Selanjutnya di sini ada beberapa aplikasi dan konfigurasi VPN. Yang pertama, OpenVPN yang menggunakan protokol SSL TLS untuk pertukaran kunci, mendukung berbagai sistem operasi dan konfigurasi melalui file OVPN. Yang kedua ada WireGuard, menggunakan protokol WireGuard protokol VPN yang sangat ringan dan cepat, cocok untuk perangkat embed atau jaringan skala besar. Yang ketiga ada SoftEdder VPN, aplikasi platform yang fleksibel karena mendukung berbagai protokol VPN seperti SSL, L2TP, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada Cisco AnyConnect, aplikasi VPN Enterprise dari Cisco yang umumnya digunakan oleh perusahaan besar, mendukung autentikasi multifaktor dan integrasi dengan keamanan internal. Lanjut, di sini ada alur mekanisme VPN. Yang pertama ada inisialisasi, pengguna memilih server dan negara dan memulai koneksi. Yang kedua ada negosiasi keamanan, klien dan server tukar informasi. Datanya itu dienkripsi dan akan disalurkan melalui tunnel. Yang ketiga ada pembentukan tunnel untuk jalur terenkripsi tersebut. Terus yang keempat ada enkripsi dan pengiriman. Data dienkripsi dan dikirim via internet. Yang kelima ada deskripsi dan penerusan. Deskripsi mengubah data yang terenkripsi menjadi data sebelumnya. Yang terakhir ada pemutusan. Sini ada kelebihan dan kekurangan VPN. Yang pertama, menyediakan akses aman ke jaringan perusahaan dari lokasi manapun. VPN memungkinkan keamanan mengakses jaringan perusahaan secara aman dari lokasi manapun. Jadi karyawan itu bisa mengakses remote atau dari mana saja. Terus yang kedua ada mengurangi biaya instalasi dan pemeliharaan infrastruktur jaringan antar kantor. VPN mengurangi biaya instalasi dan pemeliharaan jaringan fisik antar kantor. Yang terakhir ada mendukung fleksibilitas kerja dan mobilitas karyawan. Jadi setiap VPN memfasilitasi kerja jarak jauh dan mobilitas karyawan. Lanjut. Selanjutnya ada kekurangan VPN, yaitu koneksi tergantung pada kualitas internet publik. Jika internet publik tersebut jelek, maka koneksi VPN tersebut juga ikut jelek gitu. Yang kedua ada konfigurasi awal yang kompleks dan memerlukan keahlian teknis. Konfigurasi awal VPN untuk perusahaan bisa rumit dan memerlukan keahlian teknis yang mendalam untuk Yang ketiga ada potensi risiko jika protokol atau konfigurasi tidak diatur dengan benar. Jika tidak dikonfigurasi dengan benar, menggunakan protokol yang lemah, VPN dapat memberikan risiko dari serangan cyber. Yang terakhir ada risiko pencurian kredensial penggunaan. Kredensial VPN yang dicuri dapat digunakan oleh pihak yang tidak berwenang untuk mengakses jaringan perusahaan. Dari pembahasan yang sudah kami sampaikan, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Saya ingin bertanya tentang bagaimana cara memilih protokol VPN untuk sebuah kebutuhan perusahaan. Oke, Dapat dipahami? Pahami. Selanjutnya, Fikri. Apa sih resiko jika perusahaan tidak menggunakan VPN itu akses jarak jauh, dan juga apa perbedaan antara VPN untuk perusahaan besar dan perusahaan kecil? Oke. Nindi. Dalam VPN, bagaimana cara
cara memonitor dan menganalisis lalu lintas VPN secara real time. Oke. Real time. Izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Damar, bagaimana cara memilih protokol VPN yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Memilih protokol VPN yang tepat tergantung pada kebutuhan, keamanan, performa jaringan, dan kompatibilitas sistem. Protokol seperti IPsec atau Internet Protocol Security, SSL atau TLS, WireGuard, dan L2TP atau IPsec digunakan sesuai konteks dan kebutuhan perusahaan. Ya. Monitoring ya. Oke, saya akan bantu jawab pertanyaan Nindi. Bagaimana cara memonitor dan menganalisis lalu lintas VPN secara real time, betul? Oke. Lalu lintas VPN dapat dipantau secara real time menggunakan software software monitoring seperti Jabrix atau SIEM. Administrator jaringan dapat melihat aktivitas pengguna, mendeteksi ancaman dan merespon anomali dengan cepat. Pencatatan log dan penerapan notifikasi otomatis juga mendukung keamanan yang lebih responsif. Cukup nih. Terima kasih. Alright, saya akan menjawab pertanyaan dari Fikri. Apa bedanya VPN untuk perusahaan kecil dan perusahaan besar? Betul? Oke, perbedaannya terletak dari kompleksitas penggunaannya. Yang dimana VPN untuk perusahaan besar, dia biasanya mendukung banyak pengguna dan berangkat secara bersamaan. Biasanya menggunakan VPN IP Security dan SISA. Namun, penggunaan VPN untuk perusahaan besar biasanya lebih mahal karena kita kan mengakses untuk banyak pengguna gitu. Jadi butuh biaya lebih ini untuk mendaftar anggota-anggota yang lainnya. Nah, untuk yang perusahaan kecil itu sebaliknya, dia lebih sedikit. Nah, dikarenakan lebih sedikit, biayanya juga lebih murah daripada yang perusahaan besar gitu. Namun, kurang lebih penggunaannya sama untuk monitoring atau remote access dari jarak jauh. Bisa dipahami? Oke, baik. Oke, baik. Dari semua pembahasan yang telah kami sampaikan, bisa ditarik sebuah kesimpulan, yaitu penerapan VPN meningkatkan keamanan dan efisiensi jaringan perusahaan dengan koneksi aman antar kantor, fleksibilitas kerja, dan efisiensi biaya. Namun terdapat kekurangan seperti ketergantungan pada internet publik, konfigurasi kompleks, dan risiko keamanan seperti pencurian kredensial, ancaman internal, kurangnya monitoring, dan pembacaan transaksi. Jadi, penerapan VPN itu memang solusi yang sangat bermanfaat dalam efisiensi jaringan perusahaan. Namun, penerapan tersebut harus diimbangi dengan sistem keamanan yang ketat, lalu kontrol sistem yang berkala, pembaruan sistem yang berkala, akses jaringan yang terpusat, dan mungkin diperhatikan juga kualitas internet dalam setiap titik lokasi dari penerapan VPN tersebut. Demikian semua pembahasan telah kami sampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi kami dari awal sampai akhir. Kami memohon maaf bila ada kata-kata yang salah dalam pembahasan kami. Seperti peribahasa, jika ada jarum yang patah jangan disimpan di atas kursi. Jika ada kata-kata yang salah mohon jangan simpan ke dalam hati. Karena kita punya hati, kalian punya hati, dan kita tidak boleh saling menyakiti. Akhir kata kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.